Shalom, salam jumpa lagi bersama saya Pendeta Frankie Ogi. Senang saya bisa berjumpa dengan saudara, sobat pemenang di dalam Tuhan, yang saya percaya, saya yakini saudara semua dalam keadaan yang baik dan sehat dan selalu disertai dan dilindungi. Bahkan saya percaya saudara dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan, membagikan sesuatu kebenaran firman Tuhan yang penting untuk kita semua. Sebagai orang percaya di hari-hari ini, kita tahu bahwa dunia semakin penuh dengan segala ketidakpastian. Ada begitu banyak keguncangan, ada begitu banyak persoalan yang kompleks, yang disinilah dituntut dari kita setiap orang percaya untuk hidup, untuk senantiasa tetap bertahan, dan kita terus harus tetap kuat di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema Umat Allah yang kuat. Saudara, hanya orang-orang yang kuat, hanya orang-orang yang betul-betul mengerti dan mengenal Tuhan secara benar, mereka lah akan tetap bertahan menghadapi situasi, kondisi, keadaan dunia hari-hari ini yang semakin hari semakin penuh dengan segala persoalan yang tidak tahu pangkal ujungnya akhirnya kemana. Tapi saya percaya jikalau kita menjadi umat yang kuat, umat Allah yang kuat adalah kita akan tetap bertahan. Kita akan tetap sampai pada titik terakhir melihat janji Tuhan, kemuliaan Allah yang Tuhan sediakan. Untuk itu siapkan hati saudara merespon firman Tuhan ini, dan tolong saudara sisihkan dulu jam-jam yang lain, tapi memfokuskan hari ini untuk mendengar dan menerima firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan saya ambil di dalam Daniel pasal yang ke-11 ayat 31 berkata begini. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Tetapi orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dan dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Puji Tuhan, Alkitab berkata di dalam ayat 32 bagian terakhir, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mau kita menjadi umat yang kuat. Umat yang kuat artinya umat yang mampu memenangkan setiap konflik, setiap permasalahan, setiap peperangan rohani yang kita hadapi. Dan umat yang kuat adalah umat yang mampu menyelesaikan setiap persoalan, setiap apapun yang dihadapi, dan dia akan selalu tampil sebagai pemenang. Kenapa? Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaan saya, siapakah mereka? Umat yang kuat itu, siapakah umat Allah yang kuat? Umat Allah yang kuat di sini dikatakan demikian adalah orang yang mengenal Allahnya. Orang yang mengenal Allahnya adalah orang yang benar-benar menjadi umat yang kuat, dan mereka lah yang akan bertindak. Jadi dengan kata lain, kalau kita sebagai orang percaya tidak mengenal Allah dengan benar, maka kita tidak bisa menjadi umat yang kuat. Tapi kita akan menjadi umat-umat yang mengalami kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, dan segala kecemasan. Dan itu jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya biarlah hari ini firman ini akan memberkati kita semua. Dikatakan bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saya ingin membagikan bagi saudara, saya ingin memberkati dengan kebenaran ini sehingga kita semua sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Yang pertama saya catat di dalam ayat firman Tuhan ini, siapakah umat yang mengenal Allahnya dan tetap kuat? Atau saya katakan, siapakah umat yang kuat itu? Sobat pemenang yang dikasih dan dicintai Tuhan, saya percaya kita semua rindu menjadi umat Allah yang kuat hari-hari ini, karena itulah yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama dikatakan, umat yang kuat adalah umat yang mengenal Allahnya, adalah umat yang penuh dengan Roh Kudus. Kita percaya ketika Yesus ada di bumi ini, dia membentuk, dia melatih, dia memperlengkapi murid-muridnya.
selama 3 tahun lebih, mengajar mereka dengan segala pengajaran firman, menyatakan segala kuasa-kuasa mujizat yang begitu ajaib dalam kehidupan para murid, supaya mereka mengerti dan mengenal dan mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah penyelamat, dan Yesus adalah Allah yang perkasa. Tetapi ketika Yesus mau tinggalkan mereka, Yesus tahu bahwa semua pengajaran yang disampaikan kepada murid-muridnya tidak akan mendasar secara kuat, tidak akan bertumbuh, tidak akan mengakar secara kuat, dan tidak akan membuat mereka lebih jauh bertumbuh menjadi kuat tanpa mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya ketika dia mau tinggalkan dunia ini, maka dia katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu menunggu mendapatkan janji Bapa. Yaitu Yesus berkata bahwa dia akan mengirim Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan memampukan mereka untuk menjadi gereja, menjadi umat Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi rasul-rasul Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang mampu membalikkan dunia, mampu membalikkan keadaan, mampu menghancurkan segala kuasa kegelapan, dan mampu untuk menyatakan kemuliaan Allah yang besar. Itu sebabnya saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita gereja Tuhan hari ini juga Tuhan inginkan kita menjadi umat yang kuat, yaitu umat yang mengenal Allahnya. Umat yang kuat dan mengenal Allahnya dan yang akan bertindak adalah umat yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan katakan bahwa apabila Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan terima kuasa. Jadi poin pertama adalah umat yang kuat adalah umat yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudara, Alkitab berkata tidak cukup Anda sudah punya pengajaran firman, pengetahuan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Anda tahu tentang isi Alkitab, tetapi kalau Anda tidak penuh dengan Roh Kudus, maka saudara tidak akan mampu menjadi umat Allah yang kuat, apalagi mau mengenal Allah secara benar. Karena Alkitab berkata bahwa Yesus akan kirim Roh Kudus, dan Roh Kudus inilah yang akan memberitahukan, akan membuat kita menjadi umat-umat Allah, umat-umat percaya yang mengenal Tuhan dan yang memiliki sebuah kekuatan untuk kita maju menjadi saksi-saksi Tuhan yang kuat hari-hari ini. Jadi ini poin pertama. Saudara yang kekasih, mari buka hati saudara dan rindukan dan hauskan akan Tuhan, bahwa hanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, maka mereka lah akan menjadi umat yang mengenal Allah mereka dan yang akan kuat menghadapi segala sesuatu. Karena Alkitab berkata 1 Korintus pasal yang ke-2 ayat 10 sampai 12, siapakah yang tahu apa yang dalam diri Allah selain oleh Roh Allah? Demikian juga kita tidak akan tahu apa yang dalam diri kita selain Roh kita. Dan Roh Allah itu adalah menyelidiki segala sesuatu. Jadi kita tidak akan bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal firman Allah dengan benar, kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus Tuhan untuk menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran, dan membuat kita ini memahami, mengenal Tuhan secara benar, mengenal rencananya, dan menjadikan kita umat-umat Allah yang kuat hari-hari ini. Itu poin yang pertama. Yang kedua, siapakah mereka umat yang kuat dan yang mengenal Allahnya? Adalah mereka yang penuh dengan iman. Jadi Alkitab jelas dan lengkap mengajar kita bahwa Yesus juga mengajar murid-muridnya tentang iman. Jikalau mereka memiliki iman sebesar biji sahayu, kata Tuhan, mereka mampu juga memindahkan gunung, memindahkan pohon dan sebagainya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sobat pemenang yang dicintai oleh Tuhan, satu hal yang penting dalam hidup Kristen kita ini, hanya oleh imanlah kita mampu menjadi umat yang kuat dan yang mengenal Allah. Karena Alkitab berkata bahwa iman mengalahkan dunia. Jadi kalau saudara penuh dengan iman, maka apapun persoalan, apapun tantangan, apapun kesulitan, apapun segala hal-hal yang ada di depan kita menghambat kita, iman yang ada dalam diri kita lah itu yang mampu membuat kita kuat, mampu membuat kita menang, mampu menjadikan kita melewati segala sesuatu. Karena Alkitab berkata bahwa
Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Dengan hati percaya, mulut mengaku, diselamatkan dan dibenarkan. Jadi poin yang kedua, umat yang kuat adalah umat yang penuh dengan iman. 2 Korintus pasal 13, pasal 4 maksud saya ayat 13 berkata, karena kami memiliki roh iman, itu sebabnya kami berkata-kata. Nah, saudaraku yang kekasih, kalau kita semua orang percaya memiliki roh iman, maka kita tidak akan pasif. Kita akan tetap terus berkata-kata. Kita akan mampu untuk menceritakan juga, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar hari-hari ini. Itu sebabnya hari-hari ini buka hati saudara dan katakan, Tuhan, berikan aku roh iman-Mu Tuhan, sehingga mampu menjadi umat-umat yang kuat hari-hari ini. Jadi ini poin yang kedua adalah penuh dengan iman. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia hidup, Dia penyelamat, Dia juru selamat, Dia Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu. Dan Dia hanya membutuhkan satu hal dalam hidup kita, adalah iman. Sejauh manapun pengetahuan Alkitab yang kita miliki, Alkitab berkata, Ibrani pasal yang ke-11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jikalau kamu percaya Allah ada, maka kamu sungguh-sungguh harus mencari Dia dan percaya Dia ada. Jadi poin yang kedua adalah umat Allah yang kuat adalah merekalah yang penuh dengan roh iman. Tidak ada keraguan sama sekali akan Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali akan kasih setia Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali akan pertolongan Tuhan, akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Apalagi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita penuh dengan roh iman, maka kita tidak akan pernah takut. Kita percaya Tuhan melindungi kita dan Tuhan menyertai kita. Itu poin kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, sobat pemenang yang dicintai Tuhan, umat Allah yang kuat adalah mereka yang hidup di dalam doa. Jadi poin pertama adalah mereka yang kuat adalah mereka yang penuh dengan Roh Kudus. Dan poin yang kedua, umat yang mengenal Allah dan tetap kuat adalah mereka yang penuh dengan iman. Dan poin yang ketiga, umat Allah yang kuat adalah mereka yang hidup di dalam doa, atau hidup dalam keintiman dengan Tuhan lewat doa dan penyembahan. Firman Tuhan berkata, bagaimana Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-6 dikatakan demikian luar biasa. Ya, Daniel pasal 6 ayat 11 dan 12. Daniel ada dalam satu pemerintahan yang kafir, pemerintahan yang fasik, penuh dengan segala sentimen agama, penuh dengan segala rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, menjatuhkan orang-orang percaya di satu pemerintahan yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita melihat Daniel menjadi umat yang kuat pada hari itu, yang mampu membalikan kondisi keadaan kerajaan pada saat itu. Kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Dia hidup membangun persekutuan doa. Dia tidak pernah lepaskan sekalipun dia sibuk, sekalipun banyak tantang, sekalipun orang menghina dia, orang menekan dia, lawan-lawan politiknya, lawan-lawan kerjanya, iri terhadap dia, tapi tetap terhadap Tuhannya dia tidak pernah lupakan. Inilah orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Mereka hidup dalam sebuah keintiman dengan Tuhan lewat doa dan persekutuan dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini Tuhan tidak mencari saja orang-orang yang pintar, tetapi yang Tuhan inginkanlah orang-orang yang mendengar suaranya, orang-orang yang mau menangkap, orang-orang yang mau berjalan dengan Tuhan, dan orang-orang yang mau hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan mereka, orang-orang yang mau bersedia memberikan dirinya, hidupnya untuk terus dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan. Saya percaya juga saudara punya kerinduan yang sama, yaitu ingin hidup dalam persekutuan, dalam keintiman, karena kita tahu, kita yakin dan percaya hanya mereka lah yang intim dalam keintiman dengan Tuhan, yang hidup membangun doa dalam hadirannya. Mereka lah yang akan menjadi umat yang kuat, pribadi-pribadi yang mengubah segala sesuatu, dan mereka lah yang akan melihat perkara besar dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu kekasih, sobat yang dikasihi Tuhan, pemenang-pemenang di dalam Kristus, saya ingin menghimbau saudara, marilah bangkitkan gairah doamu di dalam Tuhan.
Bangunlah kehidupan kita dengan Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Karena hanya mereka yang punya keintiman dengan Tuhan, mereka akan menjadi umat yang kuat di hadapan Tuhan. Yang keempat dan yang terakhir saya akan sampaikan di sini adalah umat yang mengenal Allahnya, dan umat Allah yang kuat adalah mereka yang tidak diam, tapi mereka yang memberitakan Injil. Alkitab berkata bahwa kamulah ada saksi-saksiku. Firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepada kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu tidak akan diam, tapi kamu harus bersaksi. Itu kata Tuhan Yesus. Makanya umat Allah yang kuat adalah mereka yang tidak diam melihat kebinasaan, melihat kesesatan dunia sedang hadir hari-hari ini, melihat setan telah membawa banyak orang ke neraka, banyak orang ke dalam kesesatan. Tapi gereja umat Allah yang kuat, mereka akan berseru, mereka akan mulai berbicara, mereka tidak akan berdiam dan berhenti untuk tinggal di rumah, tapi mereka akan mengambil langkah benar-benar dengan satu kesadaran yang penuh belas kasihan untuk memberitakan Injil. Jadi yang keempat ini adalah umat yang mengenal Allah, dan umat Allah yang kuat adalah mereka yang memberitakan Injil. Di dalam 1 Petrus pasal 2 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, umat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi Tuhan memanggil kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, kita harus memiliki spirit yang kuat. Kita harus memiliki roh yang kuat. Dan itu sebabnya saudara, Tuhan mau kita bangkitkan semangat untuk memberitakan Injil. Umat Allah yang kuat tidak berdiam diri melihat dunia kita, melihat bangsa kita dihancurkan oleh segala kekuatan jahat. Tapi kita akan bangkit berdiri untuk mengatakan berhenti setiap kejahatan di negeri ini, dan kita memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang kasih Yesus. Inilah umat-umat Allah yang kuat di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan tidak menentu. Tapi saudara tetap akan terus bergerak maju bersama-sama dengan Tuhan. Karena begitu banyak orang-orang di luar sana sudah menanti uluran tangan kita orang-orang percaya. Itu sebabnya umat Tuhan yang dikasihi dan dicintai Tuhan, sobat pemenang yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi umat Allah yang kuat hari-hari ini. Tidak menyerah dengan situasi yang ada. Tidak menjadi lemah. Tidak menjadi putus asa. Tidak menjadi frustasi. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan, dilahirkan Allah untuk menjadi umat yang kuat, yang perkasa di tengah-tengah dunia ini. Alkitab berkata dalam kitab Yoel, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Nah, itulah Tuhan mau bagi kita semua. Itu sebabnya biar siang hari ini izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengajak saudara semua, para sobat yang dikasihi dan dicintai Tuhan, umat Allah yang diberkati, dimanapun Anda berada menyaksikan, mendengar, melihat tayangan firman Tuhan ini, saya menyampaikan dari isi hati saya sangat mencintai saudara semua. Marilah kita bangkit untuk menjadi umat Allah yang kuat. Jangan terlena dalam kelemahan kita. Jangan terlena dalam keputusasaan kita. Jangan terlena dalam kekecewaan kita. Jangan terlena di dalam segala tekanan hidup yang ada. Tapi mari bangkitlah, karena engkau punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang dahsyat, dan telah menyelesaikan segala sesuatu dengan sempurna. Dan Dia mau engkau terimalah kuasanya, terimalah rohnya, terimalah kebenarannya, terimalah firman-Nya, terimalah kekuatannya, dan pergilah engkau untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang telah memanggil saudara dan saya untuk penyelamatan bagi dunia ini. Jadi kesimpulan saya, Bapak Ibu Saudara, sobat yang dikasihi Tuhan, sobat pemenang yang kucintai dalam Kristus. Jadi untuk menjadi umat Allah yang kuat dan mengenal Dia, saya simpulkan adalah tidak lain dan tidak lain, hanyalah jika saudara mau senantiasa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang kedua, jikalau saudara mau hidup penuh dengan iman dan berjalan dengan iman dan melangkah dengan iman. Yang ketiga, jika saudara mau hidup dalam keintiman doa,
penyembahan yang konsisten dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah jika saudara bersedia memberi hidup saudara, tidak diam, tapi saudara bangkit untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar, memberitakan kasih, karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Alkitab berkata, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Dan itulah yang Tuhan mau bagi kita semua orang percaya. Biarlah kiranya firman ini akan memberkati saudara, meneguhkan saudara, memotivasi saudara, dan memberikan kembali inspirasi baru, semangat baru untuk saudara melihat bahwa Allah sedang memanggil kita bukan menjadi umat yang lemah, tapi kita dipanggil dan dipersiapkan, dilatih, dilengkapi untuk menjadi umatnya yang kuat untuk menaklukkan dunia ini bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.